bagaimana supaya anak-anak kita itu tidak tumbuh sebagai melati plastik, tapi benar-benar melatih gitu. Nah, ada konsep yang mengatakan bahwa jangan pernah marahi anak, biarkan dia tumbuh sesuka hatinya. Dengan begitu anak tidak kita kontrol, dia akan benar-benar ketemu, oh ini kira-kira talentnya di mana, passionnya di mana gitu. Bahkan si orang tua sampai sibuk minta maaf ke tetangganya setiap hari karena ngerusak pot tetangga dan lain sebagainya gitu. Nah itu kan agak-agak kontradiktif juga dengan konsep yang lainnya. Oh nggak bisa dong, kalau misalnya anak malas, oh itu harus kita keras gitu, nggak boleh. Harus kita keras, kalau kejam nggak boleh, tapi keras oke, untuk membangun kedisiplinan dia dan seterusnya ini. Ini agak paradoks. Ya. Kang Abu, jalan tengahnya apa ini kira-kira sebagai orang tua kita? Ya, Mas, gini Mas, kita penting dulu menyelami kata orang tua, Mas. Gini, seseorang menjadi orang tua ketika dia punya anak. Jadi saya selalu membagi dulu analoginya. Kebanyakan kan berperspektif bahwa orang tua melahirkan anak. Aku nggak pernah bosan pengen membagi perspektif ini supaya kita terbuka. Tetapi maaf ya, kalau ibu bapak yang belum punya anak, dia belum layak disebut orang tua, Mas. Ketika dia punya anak, baru dia layak disebut orang tua. Berarti anaklah yang membuat ibu bapak menjadi orang tua. Betul. Jadi analogi sederhananya, anak melahirkan orang tua. Itu dulu. Oke, satu. Yang kedua, saya juga sering banget nanya dalam perspektif ini. Emang anak dilahirkan sama ibu? Tidak, dilahirkan melalui ibunya. Karena bukan punya ibunya juga. Iya. Nah, sehingga dengan kesadaran seperti ini, kita mulai menyadari, saya tuh selalu bilang gini, Mas Hendra, jadi orang tua itu cuma 9 bulan. Begitu anaknya udah berojo lahir, udah nggak jadi orang tua sebenarnya. Jadi teman bertumbuh. Karena kenapa? Anak adalah guru yang dihadirkan untuk orang tuanya. Pun sebaliknya. Gitu. Nah, yang penting untuk kita sadari dalam proses perjalanan jiwa, katakanlah, setiap anak yang datang itu kan nggak kosongan, nggak polos gitu loh, Mas Hendra. Dia tuh benih gitu loh, Mas. Iya. Berarti kalau dia adalah benih, dia hanya sedang membutuhkan bertumbuh sesuai dengan benihnya. Berarti pertanyaannya, sangat bahaya kalau orang tua tuh nggak pernah tahu benih anaknya apa, Mas. Contoh, ketika anaknya cabai, orang tuanya senang durian, mati-matian orang tua menduriankan cabai, Mas. Coba gimana? Disuruh ini, disuruh itu. Yang saya sering banget ngasih contoh, orang tuanya dokter, anaknya tuh senang ngelukis. Orangnya bilang, alah ngelukis mau dapat atau mau makan dari mana? Padahal benihnya pelukis, coba Mas. Iya. Dan dia dipaksa untuk jadi dokter sehingga dia tidak menikmati kerjaannya sebagai dokter dan dia stres gitu. Nah, makanya kan kenapa sih sekarang kita penting banget bersyukur atas yang kita kerjakan sesuai dengan passion kita. Sekarang ketika kita bekerja hanya sesuai dengan atau hanya menggugurkan atau hanya mencari hasil gitu. Pun ini kan beda-beda ya Mas ya. Ada orang ya kepaksa dulu lah gitu. Tapi saya rasa pada akhirnya setiap keterpaksaan itu ketika menemukan passion dia akan menemukan jalannya gitu. Nah, saya komain. Berarti ketika si anak ini diketahui benihnya oleh bapak atau ibunya, orang tua hanya bertugas sebagai tukang kebun kan, untuk ngasih air, ngasih pupuk, dan menjaga dari hama lah. Tapi tahu dan sadar bahwa dia tuh benih yang akan tumbuh sesuai dengan apa yang sudah ditanamkan dari awal sebagai benih gitu. Nah artinya apa? Komunikasi Mas. Belajar bersama. Ingat ya, kenapa disebut orang tua? Orang tua itu cuman hidup lebih duluan. Udah gitu aja Mas. Pengalamannya lebih banyak tapi belum tentu lebih baik. Belum tentu.